Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi'u masyidah, la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Subscriber suadi khabar dimanapun kalian berada yang dirahmati Allah, segala puji syukur hanyalah milik Allah Tuhan semesta alam, dan salat beserta salam selalu tercurah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah surah sahabatnya kita satu umatnya ingin berkumpul setiap hari kita belajar dan menerima Ustaz Kiai dan senang belajar agama, membalas salam, dan semoga mendapatkan hidayah dan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, syahidi khabar yang saya sendiri terima kasih telah subscribe, mendukung channel syahidi khabar ini. Pada kesempatan kali ini saya ingin bercerita tentang cinta di balik cermin. Namanya sebut seorang gadis pendiam yang berpindah ke rumah tua peninggalan neneknya di Bandung. Para subscriber suatu kabar rumah besar itu bergaya kolonial, jadi masih punya rumah kolonial nih. Karena bagus tuh para subscriber. Ini penuh babot dan antik. Salah satu yang paling muncul adalah sebuah cermin besar berbingkai emas di kamar tidur utama. Subscriber suatu kabar cermin itu begitu indah, tapi entah kenapa salah satu nyaman saat menatap bayangannya sendiri di dalamnya. Malam pertama di rumah itu rasa bangun sekitar pukul 2 dini hari. Para subscriber suatu kabar karena mendengar suara memperhatikan, mendengar suara seseorang berbisik. Ketika ia membuka mata, ia melihat bayangannya di cermin sedang tersenyum. Para subscriber suatu kabar meski dirinya sendiri tidak tersenyum, ia panik dan menutup cermin itu dengan kain. Para subscriber suatu kabar, wow, misterius juga nih. Hari berikutnya para subscriber suatu kabar merasa aneh. Ia sering ada
Ia sering merasa ada seseorang yang memperhatikannya dan setiap malam ia bermimpi bertemu seorang pemuda misterius bernama Aka. Dalam mimpi itu, mereka selalu bertemu di taman tua di balik kabut, berbincang dan berjalan bersama pada sore bersuara di kabel. Mereka begitu lembut dan hangat, mulai jatuh cinta kepadanya, meskipun tahu itu hanya mimpi. Namun suatu malam mereka berkata, "Aku bukan dari mimpimu, aku dari jamin itu. Dulu aku manusia, aku dikutuk karena mencintai seorang gadis yang tak bisa ku selamatkan. Kini aku telah berangkap di antara dua dunia. Setelah bangun dengan jantung berdebar, wah, hebat. Ia mencoba mengabaikan semuanya. Pada saya bersuara di kabel, tapi semakin hari wajah Haka di dalam mimpinya semakin jelas. Bahkan Ras mulai melihat bayangannya dijamin berubah menjadi Haka. Senyum sendu ke arahnya. Akan mulai memanggil untuk masuk ke jamin agar mereka bisa bersama. Malam itu, Ras berdiri di depan jamin. Ia bisa melihat Haka berdiri di sisi lain, mengulurkan tangannya saat jari mereka hampir bersentuhan. Melalui permukaan kaca, pintu kamar mendadak terbuka. Ibunya berdiri di ambang pintu, panik dan berteriak. Jangan, itu bukan cinta, itu Tuhan. Jamin tiba-tiba pecah. Lempar ke belakang. Setelah itu, ia tidak pernah bermimpi tentang laki-laki, tapi hatinya terasa kosong. Kini jamin itu dibuang, tapi kadang masih merasa ada seseorang yang memanggil namanya dari bayangan kaca. Hai, subscriber, suara di kabel. Dengan suara yang amat ia rindukan setelah insiden jamin pecah malam itu. Subscriber, suara di kabel harus menjadi pendiam. Ia tidak lagi ceria seperti sebelumnya. Ibunya mencoba menghibur, tapi merasa seperti kehilangan separuh jiwanya. Ia masih bisa mengingat jelas wajah Haka. Suaranya, bahkan sentuhan tangannya yang amat yang sempat ia rasakan meski hanya sekejap. Namun mulai memperhatikan sesuatu yang aneh. Setiap kali ia berdiri di depan permukaan kaca, entah jendela, layar ponsel yang mati atau
sendok logam yang mengkilat, bayang naga kadang muncul sekilas, hanya sekian detik. Sungguh ajaib dan aneh bahasa Jawa. Tapi cukup untuk membuat jantung Laras berdegup kencang. Ia mulai percaya bahwa meski zaman itu dihancurkan, agama masih ada. Mulai mencari tahu asal-usul rumah itu. Ia menemukan buku harian neneknya bahasa Scribble Swati Khabar di loteng berdebu. Di sana ia membaca kisah tentang seorang lelaki bernama Aka yang dulu tinggal di rumah itu pada masa penjajahan. Ia adalah anak pembantu yang diam-diam menzinai anak perempuan pemilik rumah buyut Laras. Namun cintanya ditolak karena perbedaan status. Ia dituduh mencuri sebuah kalung keluarga. Malam saat ia akan melarikan diri dengan gadis yang ia cintai, ia dibunuh oleh penjaga rumahnya dan tubuhnya tidak pernah ditemukan. Bahasa Scribble Swati Khabar. Sebelum mati, Aka bersumpah akan menunggu cinta sejatinya, bahkan jika itu harus melewati kematian. Beberapa malam kemudian, bahasa Scribble Swati Khabar, Laras bermimpi lagi. Tetapi kali ini mimpi itu terasa lebih nyata. Ia berada di taman tua yang sama dan Aka berdiri di sana lebih jelas dari sebelumnya. Ia terlihat sedih. Orang itu kita hampir habis. Salah satu terjebak dalam radio dunia. Tapi kamu bisa membebaskan aku. Bagaimana caranya? Maka kau harus memilih ikut bersamaku atau membebaskanku selamanya. Akan menjelaskan bahwa jika Laras mau, jiwanya bisa masuk ke dimensi tempat mereka berada dan mereka bisa bersama-samanya. Tapi jika tidak, ia harus melepaskan Aka, menghancurkan semua jamin tua yang menghubungkannya, dan Aka akan lenyap dari dunia ini untuk selamanya. Keesokan harinya, Laras menatap semua jamin di rumah itu. Ia menangis, hatinya ingin sekali bersama Aka. Tapi ia juga tahu dunia yang Aka berada bukanlah dunia manusia. Dengan berdiri, Laras mengambil palu besi dan menghancurkan setiap jamin antik yang ada di dalam rumah itu. Setiap pecahan kaca mengeluarkan bisikan halus dan pada jamin terakhir ia melihat Aka dan menatapnya. Bahasa Scribble Swati Khabar. Terus Aka bilang terima kasih Laras.
karena aku bebas, tapi kamu juga harus hidup. Cintaku akan selalu bersamamu meski tak bisa terlihat lagi. Pecahan terakhir satu. Rumah itu menjadi sunyi untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan. Alas bisa tidur tanpa mimpi yang aneh. Baru saja bersuatu kabar tahun-tahun berlalu. Alas tumbuh menjadi penulis novel misteri yang terkenal. Buku pertamanya berjudul Cinta Bersemi menjadi bestseller. Itu katanya banyak yang ngomongnya itu hanya fiksi, tapi hanya yang harus siap jaga berdiri di depan kaca dan sinar matahari menyinari bantuannya ia bisa merasakan kehangatan yang familiar seorang di sisi lain masih menjaganya. Kalau kamu mau, aku bisa. Demikianlah bahasa Surabaya, semoga menjadi inspirasi untuk kalian semua, dan maaf apabila kurang bagus. Saya mohon maaf atas segala Masyaallah muslimin rahimakumullah. Sampai ketemu lagi di season berikutnya yang akan saya selesaikan dengan kisah cermin di balik cinta di balik cermin. Untuk ini saja, maaf atas kesalahan yang tidak kurang berkenan, kesalahan yang milik saya selaku manusia, kesempurnaan yang milik Allah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.